Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Ibu harap pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oh ya, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ani Setiarini. Ibu biasa dipanggil Ibu Ani. Nah, anak-anak, semasa pandemi seperti sekarang ini, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernafasan pada hewan. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan men-share screen terlebih dahulu ya. Nah, sistem pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, ada mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui, contohnya seperti sapi, kambing, kelinci, kucing, dan juga anjing. Hewan mamalia juga ada yang hidup di air, contohnya seperti paus, dugong, singa laut, dan anjing laut. Manusia dan hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya diisi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup tersebut akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, tempat katup itu ada di sini letaknya. Ini merupakan contoh gambar hewan paus. Nah, untuk yang mamalia darat itu ada kucingnya di sini gambar contohnya. Ini dia menghirup udaranya lewat hidung, lalu masuk ke paru-paru. Selanjutnya, sistem pernafasan burung atau apes. Seperti mamalia, burung juga bernapas menggunakan paru-paru. Ukuran paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas. Paru-paru burung, ketika burung terbang, burung juga bernapas dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini merupakan tong-kantung yang berguna untuk menyimpan oksigen dan digunakan ketika burung terbang. Hal ini dikarenakan burung membutuhkan banyak udara ketika terbang. Saat burung tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, jadi udaranya itu dihembuskan dari sini, dari pundi-pundi udara ini atau kantong udara menuju ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Ya, terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Selanjutnya ada reptil. Reptil disebut juga sebagai hewan melata atau hewan yang merayap. Contoh hewan reptil yaitu kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak.
Hewan ini bernapas dengan paru-paru seperti mamalia. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk buaya itu sendiri, lubang hidungnya itu akan tertutup sama seperti mamalia air tadi ya. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Mereka dapat hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi yaitu katak atau salamander. Nah, katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan juga di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit permukaan. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, di sini kataknya itu menghirup udaranya lewat hidung lalu masuk ke paru-paru, dan ini contoh bagaimana proses pernapasan pada katak itu terjadi. Selanjutnya alat pernapasan ikan atau fish tank. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya berupa lembaran tipis. Ikan memerlukan oksigen supaya bisa tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip kalian yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, ya, seperti ini, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut. Nah, di sini tempatnya ya. Pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan untuk memperoleh cukup oksigen. Mulut ikan dan Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Lalu yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibat air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya ada alat pernapasan pada cacing tanah atau vertebrata. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di sini ada contoh sistem pernapasan pada cacing ya. Selanjutnya ada alat pernapasan serangga atau insek.
Contoh hewan serangga yakni semut, lalat, nyamuk, belalang, lebah, capung, dan juga jangkrik. Serangga bernafas menggunakan trakea. Serangga bernafas menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Serangga berupa trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, ini ya contohnya. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut sebagai spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui spirakel. Nah, pembuangannya itu dari sini, atau yang biasa disebut dengan spirakel. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.